Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa Yahweh yang tidak pernah berkesudahan selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Saudaraku, renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 atau pada tanggal 6 Adar 5782 yang merupakan kelanjutan. Pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Keluaran 15 ayat 22 sampai 24 yang berkata demikian, saudaraku. Dan Mose membawa orang Israel dari Laut Suf, lalu mereka memasuki padang gurun Sur, dan mereka berjalan 3 hari lamanya di padang gurun itu dan tidak menemukan air. Kemudian mereka tiba di Mara, dan mereka tidak dapat minum air di Mara itu karena pahit rasanya. Oleh karena itu tempat dinamai Mara, dan bangsa itu mulai bersungut-sungut kepada Musa seraya mengatakan, apakah yang akan kami minum? Saudara, perikop yang baru saja kita dengar adalah tentang Tuhan menyediakan air. Bapa Yahweh menyediakan air, saudaraku. Saudaraku, setelah bangsa Israel melewati Laut Suf, saudaraku, mereka berjalan 3 hari dan sampai di daerah yang disebut Sur, dan mereka mendapatkan air di sana dalam keadaan pahit, saudaraku. Yang menjadi catatan di dalam Torah di Keluaran ini, mereka bersungut-sungut, bangsa itu mulai bersungut-sungut, saudaraku. Baru 3 hari melihat kebesaran Bapa Yahweh, laut terbelah menjadi 2, dan baru menghadapi suatu tantangan air yang mereka butuhkan, rasa pahit. Mereka bersungut-sungut, saudaraku. Di sini ada kata bersungut-sungut. Mereka tidak tertulis dengan kata mereka bertanya kepada Mose, tapi bersungut-sungut. Saudaraku, kata bersungut-sungut adalah sesuatu yang menyatakan ketidakyakinan. Sesuatu yang menyatakan bersungut-sungut artinya merasa sesuatu yang mereka rasakan seperti kekecewaan. Mengapa kok airnya pahit sehingga bersungut-sungut? Ini yang menjadi renungan, saudaraku. 3 hari melihat mukjizat yang begitu besar, semuanya menjadi luntur, saudaraku. Oleh karena air yang mereka tidak dapatkan dan rasanya pahit. Ini menjadi renungan bagi kita, saudaraku. Perjalanan bangsa Israel di padang gurun ini merupakan gambaran dalam perjalanan iman kita dalam menjalani kehidupan ini. Selama kita menjalani kehidupan, karena goal dari perjalanan bangsa Israel ini adalah nanti tanah Kanan, tanah yang dijanjikan, yang Bapa Yahweh janjikan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Dan ini menjadi gambaran bagi kita adalah masuk kita ke dalam Yerusalem baru, saudaraku. Sehingga di dalam kitab Torah ini, Keluaran ini mencatat, dan ini juga menjadi gambaran iman kita. Betapa banyaknya juga orang yang percaya bila tidak mendapatkan apa yang sesuai dengan ekspektasinya, masih merasa kecewa, saudaraku. Mungkin kecewa kepada rekan sepelayanannya, mungkin kecewa terhadap gembalanya, mungkin kecewa terhadap apa yang sudah dia lakukan untuk pelayanan dia dekat kepada Bapa Yahweh, karena sesuatu yang dia harapkan sepertinya belum didapatkan, bahkan rasanya sepertinya tidak mungkin dia dapatkan, sehingga bersungut-sungut dan akhirnya mundur, kemudian masuk dalam penyembahan kepada ilah bangsa-bangsa lain yang dulu disembah, saudaraku. Karena di sana memiliki komoditas yang banyak, di sana memiliki komoditas yang kekeluargaannya bagus, di sana dapat memecahkan masalah akan kesulitan yang saya hadapi, terutama keuangan saya didukung, sehingga melupakan dalam apa yang Bapa Yesus sudah tetapkan, saudaraku. Dan ini menjadi gambaran bangsa Israel. 3 hari baru berjalan, mereka sudah mulai bersungut-sungut. Mereka mendapatkan air yang pahit, saudaraku. Namun bila kita baca seterusnya di dalam perikop ini, saudaraku, Bapa Yahweh tidak membiarkan mereka. Bapa Yahweh tetap memberikan jalan keluar. Dan lewat Mose
maka Bapak Yahweh menetapkan air yang pahit tadi berubah menjadi manis, saudaraku. Jadi sesuatu yang pahit menjadi manis, sesuatu yang tidak ada berkat menjadi berkat yang diharapkan, saudaraku, sesuai dengan ekspektasi. Namun bukan itu saja, mereka berjalan lagi dan mereka mendapatkan suatu daerah yang disebut daerah Elim, dan di sana ada 12 mata air dan 7 pohon kurma, dan mereka berkemah di sana. Bapak yang menyiapkan 12 mata air, berarti menjadi gambaran setiap suku satu mata air. Mereka dipuaskan dengan air, dan bukan hanya itu juga kurma-kurma mereka dapatkan, saudaraku. Itulah karya Bapak Yahweh, saudaraku. Dan sikap bersungut-sungut ini masih terus dilakukan oleh bangsa Israel oleh karena apa yang mereka harapkan tidak mereka dapatkan. Dan inilah yang menjadi renungan bagi kita. Mari, saudaraku, kita jangan bersungut-sungut, kita terus maju dalam iman kita kepada Bapa Yahweh. Karena hari-hari ini sudah begitu dekat dan tanda-tanda yang begitu sudah dinyatakan. Dan bagian kita adalah terus untuk berjuang untuk masuk dalam pilihannya Bapa Yahweh. Kita dipanggil dan juga kita masuk dalam pilihannya Bapa Yahweh. Amin. Sukses besar buat kita semua. Maju terus kita dalam iman. Dan lewat renungan firman ini kita lihat kebesaran Bapa Yahweh tetap memberikan jalan keluar. Bapa Yahweh tidak menutup jalan itu, saudaraku. Bagi Bapa Yahweh tidak ada yang mustahil dan selalu ada jalan keluar. Dan bangsa Israel sampai masuk tanah Kanan. Amin. Sukses besar buat kita. Maju terus dari tempat ini. Sama-sama berdoa. Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apa yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapak yang mau melakukan hukum, perintah, dan ketetapannya. Kita tidak dipermalukan, janji firman, pertolongan Bapak yang tetap menolong orang-orang yang percaya kepada Bapak Yahweh dan berpengharapan kepadanya. Amin. Haleluya. Shalom, saudaraku.